Iya, ya benar. Satu, dua, tiga. Mulai. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Islam 1 dan teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sistem akhlak dalam Islam. Saya Agnia Melani beserta rekan saya Muhammad Bintang Ramadan dan Damar Jaya Kusuma. Baik, langsung saja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Damar Jaya Kusuma. Kepadanya saya persilakan. Latar belakang sistem akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting. Bukti kepentingan posisi akhlak dalam Islam adalah berdasarkan Al-Quran, yang mana sepertiga dalam isi Al-Quran tersebut menjelaskan tentang akhlak. Sehingga akhlak digunakan sebagai nilai moralitas dalam Islam yang memberikan peran penting bagi kehidupan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Akhlak dalam Islam adalah perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri seseorang yang telah melekat, dilakukan dan dipertahankan secara terus-menerus. Akhlak erat kaitannya dengan perbuatan. Bila seseorang melakukan 21 perbuatan baik, maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak mulia. Sebaliknya, bila seseorang melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang buruk. Adapun dasar yang menjadi alat pengukur untuk menyatakan bahwa seseorang baik atau buruk adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana segala sesuatu yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang baik untuk pegangan kehidupan sehari-hari, dan apa yang dianggap buruk oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah tidak baik dan harus dijauhi. Apa saja yang akan dibahas? Satu, pengertian. Menjelaskan pengertian akhlak dalam Islam, baik secara bahasa maupun istilah. Nomor dua, pembagian akhlak. Menjelaskan pembagian akhlak dalam Islam. Yang ketiga, manfaat akhlak. Menjelaskan tentang manfaat-manfaat akhlak dalam Islam. Yang keempat, sumber akhlak. Menjelaskan sumber-sumber akhlak dalam Islam. Untuk pengertian. Jadi, pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak. Secara bahasa maupun istilah. Secara etimologi, bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaqo, yukhliku, ikhlakon, yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat akhlak. Menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi, pekerti atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang. Menurut istilah, akhlak artinya adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan satu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Perbuatan yang termasuk kebiasaan tersebut lekat dengan kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan akhlak yang dimiliki, serta sebab arti akhlak sudah melekat dalam diri seseorang yang mana termasuk sifat dan watak. Pembagian akhlak. Dua, pembagian akhlak. Menjelaskan pembagian akhlak dalam Islam. Akhlak muzammah dan akhlak mahmudah. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akhlak masmumah.
Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara, dan begitu juga hubungan dengan Allah. 3. Manfaat-manfaat akhlak dalam Islam. At-Tarikh. Yang pertama, meningkatkan sistem kepercayaan diri. Sistem akhlak dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang karena ia merasa sudah melakukan hal yang baik dan benar. Yang kedua, memupuk kebersamaan. Memupuk sikap toleransi, menghargai keberagaman, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan sistem akhlak, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terus-menerus mengukur kemajuan mereka dalam berkontribusi pada kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membawa kemajuan sosial. Manusia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai sifat manusia dan kepentingan sosial jika menerapkan sistem akhlak dalam kehidupannya. Sumber-sumber akhlak. 1. Al-Quran dan hadis Rasul. Sebagai sumber akhlak, Al-Quran dan hadis menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Atas dasar itulah keduanya menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan, sebagaimana pola hidup dan menetapkan mana hal yang baik dan Al-Quran mana hal yang tidak baik. Bukanlah hasil renungan manusia, melainkan firman Allah yang maha pandai dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, setiap muslim berkeyakinan bahwa isi Al-Quran tidak dapat dibuat dan ditandingi oleh pikiran manusia. Sebagai pedoman kedua sesudah Al-Quran adalah hadis Rasulullah yang meliputi perkataan dan tingkah laku beliau. Jika telah jelas bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlak Islam. Nah, jadi kesimpulan dan pesan penting. 1. Sistem akhlak dalam Islam penting dalam memperbaiki perilaku manusia. 2. Ada banyak prinsip dasar dalam sistem akhlak Islam yang harus diterapkan dalam hidup sehari-hari. 3. Menerapkan sistem dapat membawa banyak manfaat baik secara pribadi maupun sosial dan juga bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya mungkin penutup. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.